Mirza, and let's talk about cars. Ini Wuling REV yang sebulan terakhir udah banyak mencuri perhatian masyarakat Indonesia karena selain desainnya yang unik, dimensinya kompak, juga menjadi salah satu mobil listrik pertama yang jadi produksi dalam negeri. Ya, Wuling akan memproduksi REV di Indonesia, tepatnya dari Cikarang, pabrik mereka saat ini. Kebetulan sekarang bersama dengan Gias 2022 kami dapat undangan untuk coba langsung Wuling REV di area masih dekat ASBSD. Kita akan coba gimana impresi berkendaranya, performanya kayak apa, kenyamanannya kayak apa, dan juga mungkin beberapa fitur yang bisa kita coba dari Wuling REV ini. Dan seenggaknya kita dapat gambaran singkat gimana Wuling REV ini untuk menjadi kendaraan listrik sehari-hari yang lebih cocok untuk dipakai di dalam kota, dimensinya kompak dan tentunya praktis juga. Sekarang kita dapat kesempatan untuk first drive Wuling REV, tapi ini nggak dikasih tahu ini variannya apa, standar atau long range. Kita atur posisi duduknya, udah enak. Setirnya, yap, oke, cukup. Dan mobil ini powernya 30 kW, motor listriknya itu sekitar 40 horsepower. Sayangnya sebelum sesi test drive ini nggak dikasih tahu berapa torsinya. Sementara untuk range-nya atau daya tempuh untuk standar itu sekitar 250 km dan yang long range bisa sampai 300 km. Sekarang kita coba mobil listrik kecil ini gimana sensasi atau impresi berkendaranya, handlingnya, sehalus apa, operasional motor listriknya, sampai senyaman apa mobil ini. Kita tunggu arahan untuk mulai jalan. Ya, jadi sebelum kita mulai jalan, ada yang unik dari sistem operasi Wuling REV ini. Di interior ini nggak ada tombol start stop seperti mobil pada umumnya. Jadi kalau kita mau nyalain mobil ini, tinggal buka kunci, masuk, panel instrumen dan displaynya akan nyala. Kemudian kita tahan pedal rem, dia otomatis akan nyala dan ada tulisan ready di instrumennya. Sekarang kita masuk dan mulai jalan untuk pindah ke mode D dan kita jalan. Lumayan halus respon motor listriknya waktu pedal gasnya diinjak. Ya karena emang powernya nggak gede, karena dimensi mobilnya juga kecil. Dan walaupun masih jalan pelan, udah lumayan kedengeran suara dari motor listriknya. Nggak tahu ini kedengeran sampai di kamera atau enggak, tapi ini kalau dibandingin mobil-mobil listrik yang sebelumnya pernah saya coba, ini suara motor listrik yang paling kedengeran yang pernah saya coba. Nah, semakin kenceng mobil ini jalan kecepatannya, itu juga ada efek suara yang berbeda dari motor listriknya. Mungkin itu bukan dari motor listriknya langsung, tapi dari sistem audio yang direkayasa untuk memberikan pengalaman berkendara yang berbeda dari Wuling REV ini. Dan kalau dalam kondisi yang kecepatan konstan, kita justru lebih jelas dengar suara fan dari AC daripada suara motor listriknya. Sekarang kita lewat jalannya agak bumpy. Ini jalannya berubah dari aspal, dari paving block. Suspensinya kerasa soft untuk sebuah mobil listrik. Nggak terlalu kaku, nggak terlalu keras. Jadi mungkin akan jadi mobil yang nyaman kalau kita pakai berkendara di dalam kota yang mungkin juga kondisi jalannya nggak selalu bagus.
Apalagi seperti kita ingat kalau di Jakarta itu sekarang aja di jalan protokol lagi kurang rapi, apalagi di bagian yang masih jadi pembangunan fase lanjutan dari MRT ini jalan protokol. Putaran setirnya enteng, lumayan bisa baca juga pergerakan rodanya. Dan sekarang kita diajak untuk coba fitur hill hold control. Di sini ada tanjakan buatan. Kita akan disuruh berhenti di tengah-tengah tanjakan untuk nyobain fitur hill hold control. Jalan. Ya, ini kita nanjak. Kita berhenti bentar. Lepas rem beberapa detik. Kita. Dan ini U-turn sempit juga gampang lewatnya, karena ya emang mobil ini dimensinya bener-bener compact, pendek juga wheelbase-nya, jadi untuk lewat U-turn yang sempit bukan masalah untuk Wuling REV. Jadi kalau kalian masih ngekos atau punya rumah yang di jalannya lewat gang-gang yang agak sempit, ini mobil yang cocok untuk dipakai. Oke, kita lanjutin tesnya lagi. Sekarang kita coba driving mode dari Wuling REV. Di sini ada tombol yang tulisannya I atau S untuk ganti driving mode-nya. Kita coba ke sport. Tadi kita pakai mode normal. Waktu kita pencet untuk ganti driving mode-nya, ini nggak ada perubahan tampilan dari pada instrumennya, cuma ada perubahan indikator tulisan modenya di sebelah kiri bawah. Sekarang kita coba apakah beda karakter atau respons dari motor listriknya. Kita coba untuk gas, kita ambil jarak dulu. Ya, 2, 1. Hampir nggak kerasa perbedaan antara karakter respon motor listriknya di mode normal sama mode sport. Ini benar-benar dibikin responnya linear, nggak kerasa ngejambak kayak mobil-mobil listrik umumnya, karena memang mungkin nyesuaiin sama dimensi dan kebutuhan dari Wuling REV ini. Sementara kalau kita pindah ke mode Eco, karakter akselerasinya masih mirip, tapi bedanya ternyata ada waktu deselerasi. Waktu di mode sport, kita coba lagi, itu efek deselerasinya hampir nggak kerasa. Sementara di mode Eco, ini kerasa jauh lebih halus, malah hampir nggak ada efek deselerasinya. Kita juga di kabin ini nggak nemuin tombol atau pedal shift yang biasanya ada di mobil listrik untuk aktifin mode regenerative braking. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan Wuling untuk pengembangan REV ke depannya. Bahkan kalau kita lihat di setir ini, sebelah kiri palangnya ada 2 tombol yang kosong, nggak bisa dipencet, yang mungkin juga ke depannya bakalan jadi tempat untuk fitur-fitur baru Wuling REV. Ya, tapi walaupun Wuling REV ini mobil yang dimensinya benar-benar kecil, jauh lebih kecil daripada mobil-mobil mainstream umumnya yang dijual di Indonesia, tapi berada di dalam Wuling REV, kemudian nyetir, ini hampir nggak kerasa kecil, nggak kerasa sempit, kecuali mungkin Anda punya badan yang tingginya di atas rata-rata, di atas 180 cm mungkin, itu mungkin akan lebih kerasa tentunya space di kursi pengemudi atau bahkan kursi penumpang di Wuling REV ini, khususnya untuk legroom. Tapi untuk saya tuh yang tinggi badannya 170 cm, ini rasanya hampir nggak ada bedanya sama nyetir mobil-mobil
yang pernah kita coba, khususnya seperti city car. Kemudian selain posisi duduk, visibilitasnya juga sangat bagus. Ke arah depan, kaca depannya ini super lega. Begitu juga ke samping, di ujung pilar A juga ada tambahan kaca untuk memaksimalkan visibilitas. Pandangan ke belakang juga bagus, apalagi spion kanan kiri itu ukurannya besar. Jadi ini mobil yang harusnya cukup nyaman untuk dikendarai harian di dalam kota dan dipakai untuk lewatin jalan-jalan yang sempit. Tombol APH di bawah elektronik begitu dan kondisi menyala lampunya ya. Ya, kalau kita lewat jalan yang agak bergelombang ini lumayan kerasa kalau suspensinya agak keras, agak kasar juga, mungkin karena memang karakter dari dimensi mobil ini yang compact banget. Tapi seenggaknya kita bisa U-turn dengan gampang, nggak perlu ancang-ancang jauh, bahkan sampai 2 kali manuver putar balik. Oh ya, sebelumnya saya sempat bilang kalau di Wuling R-EV ini saya nggak nemuin tombol atau pedal shift yang umumnya ada di mobil listrik untuk menggunakan fitur regenerative braking. Tapi saya sempat utak-atik sistem infotainmentnya tadi di menu untuk pengaturan EV-nya itu ada menu atau fitur intensitas pemulihan daya. Artinya itu akan regenerasi dari tenaga listriknya. Tadi sebelum saya otak-atik, mobil ini udah di level paling kuat atau paling maksimal untuk fitur regeneratifnya. Tapi ya seperti saya bilang tadi, walaupun udah dicoba di beberapa mode yang berbeda, normal, eco, dan sport, efek dari regenerative brakingnya itu nyaris nggak kerasa, yang jadinya kita bahkan nggak bisa untuk mengendalikan atau mengemudikan mobil ini dengan hanya satu pedal seperti yang bisa kita lakukan seperti di Hyundai Ioniq 5 Kona Electric, Nissan Leaf, dan bahkan beberapa mobil listrik yang udah ada di Indonesia. Tapi yang bisa saya notice waktu saya lepas atau kurangin input pedal akseleratornya, itu di instrumennya muncul tanda seperti apa ya, siklus atau sirkulasi yang menandakan bahwa mobil ini mendaur ulang energi yang terbuang dari proses deselerasi untuk jadi listrik tambahan ke baterainya. Nah, jadi itu ya, kita udah sempat first drive singkat untuk Wuling R-EV. Walaupun emang area tesnya lumayan terbatas, tapi seenggaknya kita bisa dapat impresi gimana performa, kenyamanan, kemudian beberapa fitur yang ada di Wuling R-EV. Ini bisa jadi mobil listrik yang harganya paling terjangkau dan dimensinya paling compact di antara semua mobil listrik yang udah dijual oleh pabrikan besar di Indonesia. Semoga kedepannya akan ada kesempatan lagi untuk uji lebih jauh, lebih dalam, dan lebih lengkap lagi untuk Wuling R-EV. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini silahkan klik tombol like dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang ingin sampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen, dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, foto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya. And let's talk podcast.